pengobatan lain gimana? Coba lihat kurun waktunya. Kalau itu bersifat insidentil dan kemudian sekian tahun hilang, nah itu tidak bisa diandalkan, ya. Tidak bisa diandalkan. Tetapi kalau ini sudah berjalan sekian ribu tahun, itu pasti bisa diandalkan. Namun memang paradigmanya itu berubah, bukan berubah, berbeda. Paradigmanya berbeda. Kalau kita yang ada di Fakultas Kedokteran ini belajar berdasarkan pada ilmu kedokteran barat, ya, ilmu kedokteran barat, di mana ilmu kedokteran barat itu sangat mengagung-agungkan bukti bahwa ini bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa diterangkan secara ilmiah, sehingga bisa ditirukan oleh orang lain. Nah, berbeda dengan ilmu ini. Ya. Saya akan jelaskan, mungkin ini berisi teori-teori saja, tetapi sangat bagus, ya, sangat bagus untuk diketahui, sangat bagus untuk diketahui. Ini saya ambil dari satu artikel, ya, dari satu artikel. Jadi adik-adik sekalian, baru pada tahun 1996, itu kan baru saja ya, tapi kalian sudah lahir belum ini? Belum ya? Iya. Baru tadi ini WHO ini baru mengidentifikasi. Jadi karena akupunktur ini sudah dikerjakan sekian ribu, kemudian semakin banyak yang menggunakan. Jadi semakin banyak yang menggunakan itu karena apa? Karena kalau menurut sejarahnya, itu dulu ada presiden Amerika yang Cina. Kemudian mereka rombongannya itu diterapi dengan akupunktur. Loh, ternyata kok ada efeknya. Maka terus kemudian presiden ini menganjurkan untuk coba kamu belajar tentang akupunktur. Kemudian Indonesia sendiri itu juga pada saat itu Presiden Soekarno itu juga diterapi dengan akupunktur. Nah, kemudian ternyata memang ada efeknya. Nah, kemudian dari silakan. Nah, kemudian karena efektivitas tersebut, maka kemudian terapi ini menyebar ke seluruh dunia, tapi belum sampai pada how it works. Itu belum, mekanismenya bagaimana itu belum. Karena mekanisme kerjanya ini masih berdasarkan pada paradigma kedokteran timur yang sangat sulit. Nah, baru kemudian pada tahun 2019 ini, kemudian WHO memberikan rekomendasi bahwa sebetulnya memang ada beberapa penyakit yang efektif dan aman untuk akupunktur. Jadi dikatakan ada 28 itu yang sudah terbukti bahwa efektif begitu. Kemudian masih ada yang sekian 63 ini efeknya bagus, tetapi harus diperlukan lagi bukti-bukti yang lain gitu. Ya. Kemudian ada 9 kondisi yang ini juga perlu atau boleh dilakukan dengan akupunktur. Karena apa? Karena ini aman dan tidak atau belum ada obat-obatan modern atau sangat sulit diobati dengan obat modern, maka bolehlah pakai seperti itu ya. Ini ada beberapa kondisi seperti itu. Dan juga kondisi lain yang misalnya ini 7, ini bahwa akupunktur perlu dicobakan. Gitu. Nah, jadi ada sekitar 100 lebih dari 100 beberapa penyakit yang boleh dicoba dengan akupunktur. Nah, boleh dicoba dengan akupunktur pada saat tahun 1996 ini. Nah, bersamaan dengan itu ternyata memang banyak sekali peneliti-peneliti dari hampir seluruh dunia yang membuktikan dan kemudian menjelaskan sebetulnya bagaimana sih akupunktur itu. Nah, sambil kemudian masyarakat tetap berjalan, kemudian perkumpulan dari dokter akupunktur, asosiasi akupunktur di seluruh dunia itu sudah ada komunikasi, diskusi, dan macam-macam yang tersendiri. Berbarengan dengan itu, berbagai penelitian tentang akupunktur dilakukan, ya, seperti itu. Nah, sampai sekarang yang banyak diakui adalah bagaimana mekanisme biologi atau mekanisme biologi bagaimana akupunktur itu bekerja, ya, seperti itu. Nah, karena kondisinya yang seperti ini, maka ada beberapa negara
belum semua negara ya adik-adik ya. Ada beberapa negara yang belum memasukkan terapi akupunktur ini ke dalam sistem kesehatan mereka. Seperti di Indonesia sendiri, dulu pernah akupunktur dimasukkan sebagai salah satu gangguan yang bisa di cover oleh BPJS ya. Tapi sekarang saat ini belum atau aturannya ditiadakan, kemudian baru diperjuangkan lagi. Itu juga beberapa negara. Tapi kalau adik-adik melihat mungkin membaca browsing gitu ya, bahwa Amerika Serikat itu sudah mengatur bagaimana medical acupuncture ini digunakan oleh masyarakat, termasuk juga praktisi medical acupuncture, praktisi yang menjalankan terapi akupunktur ini mereka sudah diatur oleh negaranya dan masuk di dalam sistem BPJS atau bukan BPJS, sistem healthcare di sana. Oke. Nah kalau ini bercerita tentang nanti kita masuk ke sini ya. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar apa itu akupunktur dan kemudian apa itu jalur meridian ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang meridian dan tentang akupunktur. Oke, saya ingin bertanya yang ada di sini, apakah kalian sudah ada yang pernah menerima atau sudah pernah diobati atau diterapi dengan akupunktur? Belum ada. Belum ada itu kalian belum tahu atau memang tahu tapi memang tidak merasa memang tidak perlu? Belum. Kalau tahu mungkin sudah ya, sudah pernah mendengar ya, mendengar. Kalau di benak kalian akupunktur itu bagaimana terapinya, bagaimana? Ditusuk begitu? Ditusuk kemudian setelah ditusuk nanti akan berefek begitu? Ya, ada yang punya bayangan sebelum kita menghadap ke sini ya. Kalau terapi akupunktur itu kalau di benak kalian bagaimana? Atau yang terpikir di benak kalian itu apa? Ditusuk jarum gitu ya? Iya. Ditusuk jarum, oke. Ditusuknya di tempat mana? Belum ada yang tahu. Ditusuknya di tempat di area yang nanti kita kenal sebagai titik akupunktur ya. Jadi kalau kemudian saya mau tusuk jarum, nanti oleh praktisnya, oleh dokternya nanti akan diberi tusukan di titik akupunktur. Titik akupunkturnya mana di area yang ada di seluruh tubuh kita. Itu mengandung titik-titik akupunktur. Nah, bagaimana kemudian titik akupunktur ini bisa berefek? Masa sih kalau ditusukkan di lengan saya, bisa ditusuk sini. Nah ini kemudian setelah ada tusukan ini, nasib dari tusukan ini bagaimana, kemana dan ngapain di situ gitu ya, mestinya kan pertanyaannya begitu. Maka kita akan belajar tentang meridian dan titik akupunktur. Titik akupunktur nanti kita akan pertimbangnya apa itu pengertiannya, jenisnya, bagaimana kita menamakan serta bagaimana cara menentukannya, gitu ya. Oke, sebelum ke titik akupunktur kita akan melihat terlebih dahulu apa itu meridian. Nah, adik-adik sekalian, meridian di dalam akupunktur ini didefinisikan sebagai saluran yang berjalan. Ya, jalannya itu ada yang menghujur, ada yang melintang, yang fungsinya untuk menyalurkan qi dan darah. Nah, dan kalian pasti juga akan bertanya apa itu qi gitu ya, karena di ilmu kedokteran barat tidak mengenal itu qi ya. Nah ini qi dan darah, saluran-saluran tersebut saling terkoneksi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari muka, dari belakang ke seluruh organ dengan seluruh jaringan tubuh. Sehingga qi tersebut mengalir dalam satu keseimbangan. Ya. Jadi harmoni. Nah, ini kalau dianalogikan keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu adalah homeostasis. Anda sudah belajar kan homeostasis, keseimbangan, saraf simpatis, parasimpatis, pH darah dan lain-lain. Kalau kondisi tubuh kita dalam
dan seimbang, maka boleh bisa dipastikan bahwa ini hidup atau berfungsi secara optimal, gitu ya. Nah, bagaimana terjadi gangguan? Gangguan akan terjadi kalau keseimbangan terganggu, gitu. Nah, ini prinsipnya. Jadi meridian itu saluran, dalamnya ada hati, maka mereka akan berkaitan satu sama lain untuk membentuk satu keseimbangan. Kalau kemudian keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi gangguan. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan? Maka di saluran-saluran itu kita harus memanipulasi. Memanipulasinya di mana? Di titik akupunktur. Jadi titik akupunktur itu satu area yang secara fisik ya ada di seluruh permukaan tubuh kita, di mana titik akupunktur itu terletak di dalam atau pada meridian. Bisa membayangkan ya. Jadi kalau kita menusukkan pada titik akupunktur tertentu, maka kita memberikan manipulasi. Nah, stimuli dari titik tadi, dari jarum tadi, maka akan mengalirkan sesuatu yang kemudian akan mempengaruhi seluruh tubuh. Sehingga meridian ini bisa dimanipulasi, diintervensi dengan cara menusukkan atau memberi rangsang pada area tertentu yang disebut sebagai titik akupunktur, seperti itu ya. Nah, kalau di kedokteran modern kita tidak tahu meridian itu yang mana, gitu ya. Yang kita tahu saluran yang terlihat apa aja deh? Saluran yang terlihat pembuluh darah, pembuluh saraf, pembuluh limfe, pembuluh darah itu ada vena, ada arteria, itu terlihat kasat mata. Nah, tetapi meridian ini tidak terlihat. Nah, nanti kita akan melihat. Maka ilmuwan itu bertanya, loh kok bisa meridiannya terletak di mana? Nah, nanti kita akan lihat beberapa hasil penelitian yang membuktikan dan kemudian menghipotesiskan bahwa ini loh meridian. Ya, walaupun sampai sekarang memang belum tuntas karena itu tadi ini adalah ilmu dengan paradigma timur yang kemudian harus dibuktikan secara ilmu kedokteran barat. Nah, sampai saat ini belum selesai. Namun yang pasti adalah bahwa kalau terapi ini dilakukan oleh orang yang kompeten itu akan aman, ya. Jadi akan aman. Oke, kita lihat kemudian. Nah, ini banyak penelitian tentang meridian dikatakan bahwa meridian ini merupakan satu saluran yang banyak mengandung asam nukleat, terutama DNA. Jadi ini ada satu penelitian yang membuktikan seperti itu. Kemudian juga ada penelitian yang menyuntikkan dengan actinium ya, actinium kemudian disuntikkan pada area kaki. Ternyata setelah kemudian difoto itu dia membentuk menyebar ada jalan sendiri, dan jalan itu ternyata tidak atau bukan pembuluh darah, bukan pembuluh vena, bukan saraf ya. Jadi kemungkinan itu adalah meridian. Nah, kemudian dengan penelitian elektronik itu meridian ini mempunyai resistensi yang lebih rendah dibandingkan jaringan sekitar yang lain. Kemudian ada yang menghipotesiskan bahwa meridian ini adalah suatu primitif komunikasi sistem, jadi sistem komunikasi primitif. Adik-adik sekarang kita kembali, memori kita balik ke pada saat embriologi. Ya. Masih ingat embriologi itu awalnya satu sel, kemudian satu sel itu membelah sedemikian rupa, kemudian dia membuat satu template, nanti ada bagian tertentu yang menjadi kulit, ada bagian tertentu yang menjadi saraf, ada bagian tertentu yang menjadi semua jaringan otot itu kan awalnya menjadi satu. Nah, maka nanti kalian jangan heran kalau silakan. Kalau kemudian ada terapi akupunktur, saya pusingnya di sini, tetapi yang ditusuk dari kaki gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena nanti akan ternyata ini ada itu tadi, ada primitif komunikatif sistem itu tadi. Jadi dari
dari titik atau dari lokasi yang sakit, kemudian kita tusukkan pada titik yang jauh, itu bisa saja terjadi karena perkembangan tadi. Juga dikatakan bahwa meridian ini bukan sistem saraf, bukan sistem vaskular, dan juga bukan sistem limfoid. Nah, mereka meridian ini punya aliran atau saluran tersendiri, punya tersendiri. Yang mana itu? Nah, itu yang masih banyak sekali didiskusikan oleh para ahli. Nah, tetapi kita tidak akan membahas sampai ke sana. Kita akan melihat fungsinya, ya. Meridian ini fungsinya tadi karena dia berupa saluran yang saling berkaitan, maka dia sebagai penghubung, yang penghubung bagian luar dengan bagian dalam. Nah, kemudian membawa atau mengalirkan dan darah sehingga menjaga dan meregulasi yin dan yang. Nah, ini juga kata kunci lagi yang mungkin kalian juga harus belajar tersendiri, ya, keseimbangan. Jadi kalau paradigma timur itu adik-adik mereka melihat satu keseimbangan terjadi karena ada dua hal yang berbeda tapi saling tergantung dan saling mempengaruhi. Kalau di kehidupan alam di makrokosmis, ya, makrokosmis itu misalnya kalau ada terang ada gelap gitu, ya. Ada terang, ada gelap, ada cantik, ada jelek, ada tinggi, ada rendah, kemudian ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, kesemuanya itu membentuk satu kesatuan yang harmoni. Termasuk itu pada sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita ada yang harusnya seimbang. Jadi kalau kita analogikan dengan homeostasis, misalnya pada simpatis dan parasimpatis. Simpatis dan parasimpatis itu mestinya seimbang, gitu, ya. Nah, tapi ketika kalau parasimpatisnya menonjol, maka gejala-gejala akan muncul, sifat-sifatnya akan muncul parasimpatisnya. Atau sebaliknya yang simpatis, misalnya yang simpatis itu contohnya adrenalin simpatis, ya. Nah, kalau seseorang marah, misalnya ya marah, ya adrenalinnya memuncak, marah, nah dia jantungnya kuat, cukup, nah dia menjadi sakit karena tidak seimbang antara simpatis dan parasimpatis. Antara marah itu kalau dari kajian ilmu ini marah itu api, itu marah, ya. Marah, api dan air. Api dan air itu kan saling, api bisa memadamkan air, ya betul, ya. Air bisa memadamkan api. Nah, seperti itu. Jadi ini berbeda paradigmanya, tetapi kemudian kalau kita sebagai dokter, kita sebagai ilmuwan yang belajar ilmu kedokteran barat, maka ini kita akan itu, ya, karena sama-sama beda seperti itu. Terus kemudian ada fungsi dari meridian tadi apa? Mencegah masuknya faktor patogen dan mencerminkan kondisi penyakit. Jadi kalau ada faktor patogen itu kalau di dunia kedokteran barat, ya, patogen itu agen penyakit, ya. Nah, meridian ini dipercaya dia bisa mencegah untuk masuknya patogen. Nah, kemudian menerima stimulasi dan mengimbangkan ekses defisiensi. Jadi ekses dan defisiensi itu artinya berlebihan dan kekurangan. Jadi sama tadi simpatis dan parasimpatis. Nah, ini fungsinya distimulasi supaya seimbang, gitu, ya. Dan ingat bahwa ini adalah terapi natural, ya, yang mengandalkan sistem tubuh sendiri. Jadi dengan dirangsang, dengan stimulasi, maka nanti sistem tubuh itu akan bisa menjadi seimbang. Adik-adik ingat, sesungguhnya kalau kita sistem tubuh kita itu, ya, kalau misalnya kalian terkena peso, kemudian ada trauma, Anda biarkan, bisa sembuh sendiri tidak? Bisa sembuh sendiri karena sistem tubuh kita punya cara, punya mekanisme tertentu bagaimana itu untuk menyembuhkan. Nah, akupunktur ini juga natural healing yang mengandalkan sistem tubuh sendiri. Walaupun nanti pada prakteknya akupunktur ini sering dipakai sebagai komplementer, ya, komplementer. Jadi nanti bersama-sama dengan obat, dengan herbal, maka keduanya akan bekerja secara bersama-sama.
ya, sebagai komplementer. Komplementer itu adalah pelengkap. Nah mungkin ini juga sedikit keluar dari topik ya. Jadi kenapa komplementer? Kenapa bukan alternatif? Kalian tahu bedanya? Apa bedanya apa? Alternatif dan komplement. Jadi alternatif itu terapi lain yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan terapi yang kita gunakan ya. Itu alternatif. Nah, tapi kalau kemudian alternatif itu digunakan sebagai pelengkap, maka terapi ini jadi terapi komplementer, jadi terapi tambahan. Jadi misalnya begini ya, seseorang yang mengalami ya, karena kita belajarnya dari dua ini ya, dari dua bidang kajian, satu kajian kedokteran barat dan satu kajian kedokteran timur. Jadi kalau misalnya ada seorang pasien apa ya, pasien misalnya CA, kemudian CA ini diambil oleh apa namanya, misalnya CA mame dan stadium tertentu yang ini harus diambil, atau ini perlu kemoterapi, itu sudah dilaksanakan. Nah, kemudian diberi pula akupunktur. Untuk apa akupunkturnya? Toh sudah ada pengobatan dari kemoterapi dan apa namanya dan operasi tadi ya. Akupunkturnya untuk apa? Nah, ada sampingan ternyata setelah seseorang ini diterapi, kemudian dilakukan kemoterapi, maka banyak hal yang terjadi. Misalnya kemoterapi itu kalau kalian tahu ya, efek-efek kemoterapi itu tidak enak banget ya, mual, muntah. Terus di satu sisi seseorang yang terkena CA atau mungkin terkena penyakit tertentu itu kan daya imunitasnya rendah, sehingga dengan daya imunitas yang rendah itu penyakit bisa masuk. Nah, akupunktur masuk di situ sebagai komplement. Itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa akupunktur mampu meningkatkan imunitas tubuh. Maka seseorang yang mendapatkan kemoterapi, kemudian punya penyakit yang lama itu diberi akupunktur, selain mereka mendapatkan obat-obat dan dia diberi akupunktur untuk membantu peningkatan imunitas tubuh. Selain gejala-gejala yang lain, misalnya pada histerik kemoterapi, mual, muntah ya, banyak penelitian yang membuktikan bahwa akupunktur ini dipakai sebagai komplementer untuk orang-orang yang menerima kemoterapi. Jadi sebelum kemoterapi ya diberi akupunktur seperti itu. Nah, kalau yang saya kerjakan di klinik itu saya menggunakan akupunktur untuk ibu-ibu hamil trimester awal. Adik-adik ini tahu bahwa ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum itu untuk mengobatinya apa ya, menjengkelkan itu gimana? Sudah diberi obat sudah enak, tetapi karena faktor kehamilannya, maka begitu obat ini sudah habis masa kerjanya, maka ya mualnya akan tambah akan muncul lagi gitu. Nah ternyata akupunktur ini sangat efektif yang membantu. Jadi dengan akupunktur mengurangi mual muntah, tidak ada efek samping ya, karena kita tidak minum obat, jadi mengandalkan sistem tubuh saja, sehingga ini bisa dipakai untuk terapi komplementer. Nah terus dehidrasinya bagaimana? Nah kalau sampai dehidrasi ya kita tidak akan mungkin membiarkan, harus tidak dengan rehidrasi ya. Jadi direhidrasi terlebih dehidrasi, sementara sambil dehidrasi cuma muntah itu bisa diberi tusukan jarum supaya mual muntahnya bisa berkurang dan bisa. Walaupun nanti di usia trimester kedua, di awal trimester kedua, akhir trimester satu biasanya memang itu bisa sembuh sendiri ya. Jadi ini merupakan pilihan ya. Ada sih yang benar ngapain, toh nanti akan sembuh sendiri. Ya betul akan sembuh sendiri. Tetapi pada saat sakit, seorang wanita yang dalam tanda petik mengidam tidak bisa apa-apa, dia akan keliru. Maksudnya apa ya? Kualitas hidupnya akan berkurang ya, karena semestinya bisa melakukan kegiatan sesuatu itu tidak bisa sehingga
waktunya akan berkurang ya, seperti itu. Oke, jadi ini menerima simulasi dan menyeimbangkan ekses dan defisiensi. Ekses itu yang berlebihan, defisiensi itu yang menurun atau berkurang. Nah, ini gambaran dari meridian ya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik silahkan membaca. Jadi masih banyak sekali yang perlu diketahui ya, yang tidak saya sampaikan di sini. Ini juga meridian. Nah, yang ada titik-titik itu adalah titik akupunktur. Sementara untuk meridian sudah saya